Indeks harga saham gabungan di tahun 2022 akhirnya ditutup di level 6.850, hanya naik 4,09% dibandingkan tahun 2021. Ini tidak setinggi yang diproyeksikan sebelumnya. Tapi nasib saham-saham big caps di indeks LQ45 dan IDX 30 malah lebih mengenaskan, di mana pertumbuhan keduanya lebih mini dari IHSG, bahkan ada yang minus. Salah satu penyebabnya kenaikan IHSG dimotori emiten batubara BYAN. Saham perusahaan ini naik luar biasa pada Desember setelah stock split. Apakah ini artinya kekalahan saham big cap? Lalu bagaimana kondisi di 2023 yang ada di dalam bayang-bayang resesi? Akan lebih buruk dibanding 2022? Berikut analisis dari Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Ya, sebetulnya ini bukan yang pertama sih. Tahun lalu 2021 juga persis, cuman waktu itu digital. Bang Arto sama beberapa digital yang lain, tapi kebetulan karena Bang Arto paling besar ya. Jadi itu yang membuat IHSG-nya naik, IDX 30-nya minus. Nah, tahun ini ya karena yang naiknya di luar IDX 30, ya kalau gitu kejadian bisa terulang lagi sih. Jadi bisa saja IHSG-nya naik, tapi IDX 30 atau LQ45-nya minus. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu, karena kan tidak ada aturan yang mengatakan kalau beli saham itu harus IDX 30 LQ45. Dan kalau misalnya dibilang nggak adil, waktu harganya 2.000 3.000 dijual nggak ada yang mau beli. Terus kalau udah 20.000 baru ribut kan, yang salah itu siapa? Karena waktu harganya 2.000 3.000 itu kan harga batubara lagi all time high, dan sekarang pun masih all time high juga gitu. Tidak dinikmati investor kebanyakan karena investor nggak beli kan. Tapi kan apakah itu salah sahamnya? Kan bukan. Sahamnya kan TBK, bid offernya open. Kamu nggak mau beli, terus waktu harganya naik kita bilang itu kamu tidak menikmati, yang salah siapa? IHSG kan dibuat bukan memperhatikan investor dapat gain atau loss. Dia kan cuma namanya kan indeks harga saham gabungan. Parameternya dulu menggunakan market caps, sekarang menggunakan free float adjusted market caps. Ya, terus kemudian ada saham yang naik signifikan luar biasa, IHSG-nya naik. Kan tidak berarti cara itu salah kan. Kalau mau bilang oke, supaya lebih fair ditambahkan kriteria investornya mesti sekian, ya udah ditetapkan lagi aturan yang baru. Kalau itu menurut saya sangat relatif ya, karena kayak reksadana, boleh kok dia bilang benchmarknya dia LQ45 atau IDX 30 atau Kompas 100 gitu. Jadi tidak ada kewajiban yang menyatakan benchmarknya itu harus IHSG. Yang ada adalah harus konsisten dan tidak boleh berubah-ubah. Itu kalau reksadana. Institusi juga sama. Institusi juga punya kewenangan untuk menetapkan misalnya indeks yang LQ45, IDX 30 sebagai benchmark. Sehingga kalau misalkan IHSG perform, IDX 30 segitu-segitu aja, dan kinerja dia lebih baik daripada IDX 30, dianggap dia sudah tercapai. Nah, kalau investor perorangan lebih tidak relevan lagi. Investor perorangan tidak pernah ada benchmark. Benchmark dia cuma untung atau rugi setiap kali transaksi kan. Investor perorangan di Indonesia itu kan belum sampai pada level membentuk portfolio, atau kalaupun dia sudah ada portfolio, dia tidak melihatnya sebagai dia menang dari IHSG apa enggak, tapi dalam setiap transaksinya untung atau rugi, atau in the end ya dari untung ruginya selama 1 tahun totalnya berapa gitu. Nah, jadi menurut saya ya fair-fair aja sih. Kalau misalkan ada yang merasa tidak fair karena jumlah investor terlalu sedikit, ya mungkin bisa disampaikan kepada IDX apakah jumlah investor harus dijadikan sebagai faktor tambahan dalam menghitung IHSG. Tapi apakah kalau jumlah investor yang banyak terus itu artinya bagus? Harganya pasti naik? Belum tentu juga. Lihat aja saham misalnya, ya maaf ya, beberapa saham teknologi gitu yang digital, itu jumlah investornya ratusan ribu, terus apakah harganya naik? Kalau untuk pasar saham IHSG, perkiraan Panin Asset itu adalah di 8.100 sampai dengan 8.200.
dengan pertimbangan sektor perbankan laba bersihnya masih bisa terus meningkat. Sektor energi terutama batu bara itu juga masih akan membukukan kenaikan pendapatan dan laba bersih karena harga batu bara masih tinggi. Kemudian sektor lain semuanya pada dasarnya semuanya akan pulih karena pemulihan ekonomi. Dan yang paling penting juga dari China kan sudah membuka lockdown-nya. Bahkan bukanya nggak tanggung-tanggung, buka total, nggak usah karantina, ya masih harus tes PCR sih. China itu adalah penyumbang wisatawan terbesar di dunia. Kalau mereka sudah jalan-jalan, nah itu negara manapun akan ada efek multiplier ekonominya. Nah itu akan bagus untuk semua sektor. Ditambah lagi, Panin Asset juga memperkirakan tahun 2023 kemungkinan di semester 2, pembicaraan mengenai suku bunga turun itu sudah akan dimulai. Nah, pada saat seperti itu, market akan lebih berani untuk berspekulasi. Nah, itu juga membuat semua sektor diuntungkan. Yang resesi kan bukan di Indonesia. Yang resesi itu di Amerika yang kita naik pesawat aja mungkin harus 18 jam atau 20 jam baru sampai. Justru kita ini baru di tahap awal membuka ekonomi. Kita kan baru resmi dibuka kalau nggak salah bulan April atau Mei ya, waktu mendekati libur Lebaran kan. Jadi kita ini sedang dalam proses pemulihan dan itu belum 1 tahun. Itu sudah berasa kan, mall sudah ramai, jalanan sudah penuh, macet juga. Belum kembali ke level sebelumnya, tapi cukup cepat karena saya melihat faktor tiket pesawat masih mahal. Ya. Karena harga minyak tinggi, tiket pesawat. Tapi kalau tiket pesawat sudah mulai turun, kemudian aktivitas ekonomi sudah mulai kembali ke normal, itu akan sangat baik. Nah, sehingga resesi yang terjadi di US itu ya mungkin akan membuat beberapa harga komoditas tidak tinggi, tapi justru jadi berita bagus karena itu akan membuat inflasi tidak tinggi gitu. Nah, kemudian yang kami lihat resesi di Amerika Serikat, Eropa, justru adalah berita bagus dalam konteks pasar modal karena dia itu membuat penurunan suku bunga akan didiskusikan lebih cepat. Kalau 2022 untuk menangani inflasi dibutuhkan kenaikan suku bunga, maka 2023 untuk menangani resesi diperlukan penurunan suku bunga. Nah, dan secara historis ketika suku bunga diturunkan, pasar modal biasanya positif, terutama untuk obligasi. Pada dasarnya semua sektor ya. Jadi 2 sektor yang saya sebut itu lebih ke laporan keuangannya masih akan lebih bagus. Karena kalau perbankan dengan rasio LDR yang rendah, pada saat suku bunga naik, mereka bisa mendapatkan keuntungan daripada selisih deposito sama bunga kreditnya. Karena dengan LDR yang rendah, mereka bisa ibaratnya depositonya bunganya naiknya sedikit, bunga kreditnya bisa naiknya sedikit lebih banyak. Jadi ada selisih margin yang bisa mereka dapatkan. Kalau energi ya karena harga batu bara masih tinggi dan harga batu bara di Indonesia itu cuma mungkin setengah daripada harga batu bara di Newcastle yang kita lihat. Jadi kalau di Newcastle 400 kita mungkin masih 150, 80 tergantung grade-grade-nya. Nah, harga batu bara yang di Indonesia itu sudah jauh di atas biaya produksi. Dan karena selisihnya begitu jauh, ketika harga Newcastle turun pun kita nggak turun setajam itu, tapi naik juga nggak naik setajam itu. Jadi masih akan sangat menguntungkan. Jadi yang seperti kita lihat kan beberapa perusahaan batubara menjelang akhir tahun mereka membagikan dividen interim gitu, yang nilainya juga signifikan sangat besar. Nah, kalau sektor yang lain pada dasarnya semua sektor itu dengan pemulihan ekonomi, laba bersihnya akan lebih baik dibandingkan 2022. Kenapa? Karena pemulihan ekonomi kan berarti semua sektor diuntungkan. Jadi kalau dibilang apakah ada 1-2 sektor tertentu jadi pilihan, enggak sih. Semua sektor itu laporan keuangannya diperkirakan akan lebih baik. Kalau misalnya dia lebih buruk berarti mungkin lebih ke faktor manajemen atau GCG-nya yang kurang bagus. Ya, investor kalau mau membeli langsung ya harus buat PR-nya, analisa laporan keuangan, analisa valuasi.
Kalau dia nggak mau repot, bisa suruh manajer investasi yang lakukan. Jadi untuk menganalisa saham satu persatu cukup repot. Maksudnya tidak mudah, karena kalau misalkan kita katakan perbankan naik, bank ada begitu banyak. Ada bank KBMI 4, KBMI 3, KBMI 2, KBMI 1, ada bank digital, ada bank BPR, ada bank BPD gitu kan. Nah, dari sekian banyak bank itu kan tidak semua kondisinya sama. Kalaupun kita bilang sektor perbankan bagus, kan tidak berarti semua bank bagus. Jadi harus ada analisa mendalam. Saya sih lebih menyarankan kalau memang investor ingin memilih saham secara langsung, itu bisa ya mungkin mengikuti research atau pembahasan dari perusahaan sekuritas. Nah, kalau untuk saya yang ada di aset manajemen, bisa mempercayakan kepada manajer investasi biar mereka yang memilihkan. 2023 itu investor yang karakternya agresif juga perlu memiliki reksadana yang berbasis obligasi. Karena begitu pembahasan suku bunga turun dimulai karena resesi global, itu akan sangat menguntungkan bagi reksadana yang berbasis obligasi. Jadi kalau misalnya saya agresif pun ya tetap perlu 20-30% di reksadana fixed income. Kalau saya moderat atau konservatif ya berarti bobot yang fixed income-nya perlu lebih besar lagi. Nah, jadi kalau saya lihat sih untuk 2023 saham akan bagus dengan pemulihan ekonomi. Obligasi akan bagus dengan potensi penurunan suku bunga, sehingga dua portfolio itu diperlukan. Nah, bobotnya berapa bisa disesuaikan dengan profil masing-masing.